Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, orang tua kami, tokoh masyarakat. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim, Imam Masjid Ar-Rahim, bersama seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala, karena sampai malam ini tak henti-hentinya kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Dengan bersyukur, semoga kita semua mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, mungkin sudah masuk ke WA jemaah atau WA pengurus tentang tema kita malam ini yang ditetapkan oleh pengurus dan jemaah, yaitu bahwa usia kita ini berjalan terus. Maka mengapa kita di dalam perjalanan usia ini terus menerus pula kita menambah ibadah dan memperbaiki diri? Karena tiba saatnya nanti kita semua pasti akan pulang. Pulang ke mana? Pulang menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan kita takkan pernah bisa lagi untuk kembali ke dunia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, rata-rata kita ini mungkin pernah naik pesawat. Kalau tak pernah naik pesawat, kita mungkin pernah mendengar cerita orang naik pesawat. Bagaimana kalau kita nak naik pesawat? Itu biasanya pihak maskapai memberikan pengumuman. Kisar 1 jam nak berangkat, itu diberikan pengumuman. Supaya apa? Kita berada di ruang tunggu. Jadi 1 jam sebelum berangkat itu kita berada di ruang tunggu. Begitu patuhnya kita kepada pengumuman yang disampaikan oleh pihak maskapai. Kenapa? Karena kita takut tertinggal. Takut tertinggal. Maka kita tunggulah di ruang tunggu tadi. Kadang-kadang bukan 1 jam, tapi 3 jam sebelum terbang kita sudah berada di ruang tunggu. Terlebih-lebih masa Covid kemarin. Begitu Covid akan berakhir, itu kalau tak salah 3 jam sebelum berangkat kita sudah berada di ruang tunggu. Jarang kita yang berani melanggar aturan itu.
Jarang kita yang berani melanggar aturan itu. Nah, kaum muslimin, kalau umur kita sudah 40, jalan 50, apalagi 60, kita ini sudah berada di ruang tunggu ini. Tak lama lagi terbang. Tak lama lagi akan terbang. Siapa yang mengatakan Pak Ustaz kita ibarat berada di ruang tunggu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sering jamaah dengar mungkin baik dari ustaz lain termasuk dari saya. Apa kata Rasulullah? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar 60 ke 70. Berarti kalau sudah 60 umur, kalau sudah 70 umur, kita sekarang sedang berada di ruang tunggu. Tak lama lagi terbang. Tak lama lagi terbang. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat kedua. Surah Al-Muluk ini adalah surah yang rutin dibaca Nabi sebelum tidur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a surah As-Sajdah alif lam mim tanzil wa surah Al-Muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum dia membaca yaitu surah As-Sajdah, alif lam mim tanzil juga nama lain daripada surah ini, kemudian surah Al-Muluk. Dalam surah Al-Muluk ayat kedua Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah juga yang menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak, tapi paling baik. Syukur-syukur banyak baik. Ini tentu lebih luar biasa lagi. Karena Allah sebutkan hidup ini adalah ujian. Semoga kita semua lulus dalam ujian ini. Siapa orang yang lulus dalam ujian hidup ini? Yaitu orang-orang yang sabar. Karena jenis ujian itu ada 3. 1, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Kita mesti sabar di dalam taat. Jangan berkeluh kesah. Sabar itu kuat menahan. Jangan berkeluh kesah. Itu namanya adalah menghadapi ujian nomor 1. Saya ulangi, ujian nomor 1 itu adalah sabar di dalam taat. Jadi selagi kita sehat, selagi kita kuat, taatlah. Karena bisa jadi nanti tiba saatnya kita ini sakit. Kalau udah sakit, susah mungkin kita untuk taat. Payah kita untuk ibadah. Dan banyak orang kadang-kadang waktu sakit tuh semangatnya datang. Apa gunanya lagi? Orang waktu sehat semangat. Dia kapan semangat? Waktu sakit. Apa kata orang waktu sakit? Sehat aku nanti Allah, aku tahajud tiap malam ya. Tak percaya tengoklah. Kata siapa? Kata yang orang sedang sakit. Sehat aku nanti ya Allah, aku duha tiap pagi ya Allah. Sempat sehat aku ya Allah, aku akan ke masjid setiap waktu ya Allah. Kalau sehat aku nanti ya Allah, aku puasa Senin Kamis ya Allah. Kalau sehat aku nanti ya Allah, aku khatam Al-Quran ya Allah sekali sebulan. Siapa yang ngomong seperti ini? Orang sakit. Semangat itu jangan waktu sakit, percuma.
Percuma kita semangat waktu sakit. Kapan kita semangat? Waktu sehat. Makanya Nabi bersabda, hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak ala as-sahihain, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Apa salah satunya? Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakit. Kaum muslimin, bisa jadi nanti mata kita ni kena katarak, bisa jadi. Ataupun kalau tak kena katarak, mungkin susah melihat. Nah, kalau sudah kena katarak, susah melihat, payah kita baca Quran lagi. Maka selagi sehat mata kita, baca Quran. Nanti kalau dah sakit, susah lagi. Alhamdulillah lah kalau banyak hafal, ya tak? Walaupun mata sakit, masih bisa baca Quran karena banyak hafal. Ini cuma hafal inna a'tainah dan inna a'tainah. Macam mana nak nambah surah-surah lain yang hafal cuma itu? Nak tengok Al-Quran tak nampak lagi. Bisa jadi. Entah kena musibah kita nanti, entah apa yang kena ke mata kita. Kalau kita alami seperti itu nanti, baru kita nyesal. Kenapalah dulu aku tak baca Quran? Kaum muslimin, selagi perut kita ini sehat, tak kena mah dia, tak kena penyakit asam lambung dia, asal datang Senin Kamis puasa. Kalau datang tanggal 13, 14, 15 puasa. Nanti datang bulan Zulhijjah, puasalah 9 hari. Selagi perut ni sihat. Karena bisa jadi suatu hari nanti perut kita ni sakit. Mungkin kena asam lambung, bisa jadi. Atau kita kena mah akut, itu payah puasa. Dan kalau sakit seperti itu sudah datang, kita pasti ingat ibadah. Bisa nanti pada suatu hari kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kaki kita ni masalah, entah kena asam urat parah, entah kena kaki kita ni patah, payah nanti kita melangkah ke masjid tadi. Maka selagi perut sehat, selagi badan sehat, selagi badan kuat, maka kaum muslimin, kaum muslimat taatlah. Itu namanya kaum muslimin sabar di dalam taat. Sabar di dalam taat. Lalu yang kedua namanya adalah sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak menghibah, tidak memfitnah, tidak berkelahi dan segala macamnya. Itu perlu juga kesabaran. Yang ketiga kaum muslimin, kaum muslimat, sabar saat mendapat musibah. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kematian, Allah Ta'ala ciptakan kehidupan untuk menguji kita. Syarat lulus dari ujian itu sabar. Sabar taat, sabar meninggalkan maksiat, kemudian sabar kita saat diberi oleh Allah musibah. Tapi kapan kita tahu kita lulus atau tidak? Kalau kita sudah mati. Karena nanti kita akan berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, memberi 3 persoalan. Bukti kita lulus atau tidak dalam menjalani yang 3 ini tadi. Pertanyaannya pun juga 3. Pertanyaannya juga 3. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agama? Kalau kita benar-benar sabar menjalankan yang 3 tadi, lulus kita. Kita akan bisa menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Sah. Maka orang seperti ini dia akan bersuka cita. Dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan kebahagiaan itu bertambah-tambah. Sampai kapan? Sampai dia masuk surga.
Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka kamu itu akan masuk surga, padahal kamu belum diuji seperti ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul. Ujiannya 3 nih saja. Ujian taat, ujian meninggalkan maksiat, ujian ketika dapat musibah. Kalau lulus, balasannya surga. Kalau tak lulus, kata Allah, jangan kalian menghayal nak masuk surga kalau kalian tak sabar dengan ujian tadi. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, begitu ditanya nanti oleh malaikat, marabbuka, man nabiyuka, madinuka, kalau dia tak bisa menjawab, berarti orang ini tidak lulus. Kalau tak lulus, apa yang dia rasakan? Duka cita yang terus bertambah-tambah. Sampai kapan dia berduka cita? Sampai dia masuk ke neraka. Dan orang ini ingin pulang. Ingin pulang dia. Orang yang amalnya saja diterima, orang yang lulus, orang yang sudah dijamin masuk surga saja ingin pulang mereka. Orang-orang mati syahid itu jemaah ingin pulang dia. Mengapa dia ingin pulang? Ingin mati syahid lagi. Lalu mati syahidlah dia umpamanya, kemudian dikuburkan lagi. Maka mengapa orang mati syahid itu ingin pulang lagi? Supaya berkali-kali syahid. Jadi apa maknanya? Orang yang diterima amalnya saja ingin pulang ke dunia untuk menambah amal, apalagi orang yang tak diterima amalnya ingin pulang, itu pasti lebih kuat lagi. Pasti lebih kuat lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Maka oleh karena itu kita mesti semangat untuk melakukan amal ibadah dengan menjalankan 3 jenis kesabaran tadi, agar saat kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin pulang tapi ingin pulang menambah amal, tak dikabulkan Allah, enggak masalah. Yang paling bahaya, awak ingin pulang menambah amal tapi tak bisa. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalah usia ini, la yazalu qalbul kabir syabban fisnatain. Kata Rasulullah, hati ini akan tetap merasa muda walaupun usia sudah tua dalam 2 hal. Umur dah 60 nih ya, umur dah 70, tapi hati masih merasa muda dalam 2 hal. Satu, kata Rasulullah, fi hubbid dunya. Yang kedua, wa tulil amal. Benar yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika usia tua, ada satu yang tetap merasa muda. Apa itu? Pertama, cinta dunia. Cinta dunia ini tetap dirasakan oleh orang walaupun dia sudah tua. Tak kebanyakan memang, semoga kita tak termasuk, tapi kata Rasulullah begitu. Ini contoh kaum muslimin, kaum muslimat. Saya umpamanya lah seorang pegawai. Dari kapan saya bertugas? Umpamanya nih dari umur 30. Lalu saya pensiunlah umur 60. Berarti masa tugas berapa? 30 tahun. Ini contoh nih. 30 tahun. Kaum muslimin, kalau pensiun 60, berarti masa tugas 30. Nabi tadi menyebut kalau umur 60, umur 70 itu ibarat sudah berada di ruang tunggu. Jangan kemana juga lagi, itu udah di ruang tunggu, udah tinggal gilid aja lagi. Tapi saya begitu 1 tahun nak pensiun tadi, agak pening-pening sikit saya. Kenapa saya pening? Ini gaji tak sebanyak kemarin lagi nih, berkurang ini. Berkurang gaji saya ni, tak sebanyak kemarin lagi. Lalu apa kata saya? Ini contohnya, saya tak mencontohkan jemaah. Apalah nanti
usaha setelah pensiun ini. Kan ada kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Apalah nanti usaha? Tak salah memang. Tak salah. Tapi kalau umur sudah segitu tu, tadi pada mukadimah saya mengatakan kita sudah di ruang tunggu, kalau dapat pusatkan perhatian kita kepada bekal kita. Pusatkan perhatian kita kepada bekal kita. Tapi betapa banyak orang, mohon maaf, setahun nak pensiun tu dia semakin stres. Macam mana nanti ni? Gaji berkurang nih. Itu maksud Nabi, walaupun umur sudah tua, cinta ke dunia tetap tidak tua. Tetap muda. Sehingga begitu, mohon maaf, pas umur pensiun, masih banyak orang lagi mengejar dunianya. Awak takut sedang mengejar dunia tadi, kaum muslimin, datang malaikat maut menjemputnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wajarlah Pak Ustaz, awak sudah pensiun Pak Ustaz, penghasilan kurang, tentu risau awak. Kita wajib lebih risau kaum muslimin, kaum muslimat, kurangnya bekal kita untuk menuju ke Allah Ta'ala. Urusan rezeki selagi ada kita hidup. Kapan kita mati? Kalau sudah habis jatah rezeki kita. Rezeki kita ni sudah dijatah oleh Allah Ta'ala. Selagi ada rezeki, kita masih hidup. Karena perjalanan rezeki sama panjangnya dengan perjalanan umur kita. Selagi kita hidup, Allah kasih rezeki. Tapi kadang-kadang yang Allah jamin itu yang kita risaukan. Yang belum Allah jamin, jarang kadang-kadang dirisaukan oleh orang. Makanya saya contohkan tadi, sesuai dengan hadis Nabi, ada orang usianya sudah tua, tapi hati terhadap dunia dia tetap cinta, kaum muslimin, kaum muslimat, sehingga dia tak sadar dia akan pulang. Saat tak sadar akan pulang, itulah Allah panggil dia. Ini musibah besar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Yang kedua, kata Rasulullah, tulil amal. Panjangnya angan-angan, ini tak akan pernah merasa tua, dia merasa muda terus. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, siapa yang mengatakan seperti ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang Rasul kan ucapkan itu bukan sembarangan, tapi apa yang Rasul ucapkan itu adalah berdasar bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, seperti yang pernah kita sampaikan, surga Allah Ta'ala itu mahal. Bayangkan, sungainya saja madu. Berapa madu sebotol jemaah? Yang palsu 100 sebotol. Apalagi yang asli. Karena kata penjual, asli rupa palsu. 100 sebotol itu. Apalagi yang asli. Besok di surga itu sungainya madu. Di surga itu mahal. Apalagi sungai di surga itu? Sungai di surga itu airnya susu. Berapa susu sekali jemaah? Berapa susu sekali? Besok di surga sungai itu isinya madu, isinya susu. Berapa harganya itu? Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, di surga itu ada sungai khamar, sungai kamput jemaah. Biar paham kita. Sungai mabuk. Tapi nikmat. Khamar itu banyak pembahagiannya, kaum muslimin, kaum muslimat. Berapa harga khamar sekarang di dunia? Contoh kaum muslimin, kaum muslimat, apa itu narkoba? 1 sendok berapa duitnya? Besok di surga itu isi sungai itu, tapi tak memabukkan lagi, udah halal. Mahal surga Allah Ta'ala itu jemaah. Saking mahalnya surga Allah Ta'ala itu, tak pernah cukup amal kita untuk masuk ke dalamnya. Tak pernah cukup. Apa buktinya? Ini seperti yang sudah saya sampaikan, mohon maaf kaum muslimin.
Amal 500 tahun tidak lebih hebat dibandingkan mata sebelah. Mata dua, kiri kanan. Tangan dua, kiri kanan. Kaki dua, kiri kanan. Saya nak tanya sama jemaah, badan kita ni dari apa asalnya? Badan kita dari apa asalnya? Dari tanah. Badan kita ni, mohon maaf, dari sperma yang menjijikkan. Kalau lengket dia di kain jemaah, kita cuci. Itu asal kita. Kita ni berasal dari tanah. Namun walaupun ini adalah dari tanah, ini dari sperma, ternyata lebih mahal badan kita yang dari tanah ini dibandingkan amal 500 tahun tadi. Apalagi surga. Surga itu dari apa? Intan berlian, dari permata. Ada jemaah tercipta dari intan. Ada manusia tercipta dari permata. Ada manusia tercipta dari emas. Tidak ada. Kita semua dari tanah. Kita semua dari sperma yang menjijikkan. Ternyata sperma yang menjijikkan, tanah busuk ini lebih mahal dari amal 500 tahun. Makanya kata Allah, amalmu 500 tahun tak lebih hebat dari mata sebelah. Apalagi seluruh tubuh. Surga Allah dari apa tadi? Dari intan. Lalu kita tak semangat beribadah? Merasa sudah cukup dengan ketaatan yang telah kita lakukan? Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Ibu-ibu, ni kabar gembira untuk ibu-ibu. Ibu nanti di surga itu tak perlu pakai krem malam, tak perlu pakai krem siang, ibu tetap glowing. Ibu tetap glowing. Kemudian, ibu-ibu jemaah, coba tengok orang-orang yang merawat wajahnya. Mengapa mereka? Berapa mereka menghabiskan duit untuk merawat wajahnya? Di akhirat Allah tanggung itu semua gratis. Makanya umur kita di akhirat itu 33 tahun. Dan kita takkan pernah tua-tua. Yang ada adalah kita semakin gagah terus, semakin cantik terus, semakin ganteng terus. Begitulah kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Nah, maka kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita apa yang mesti kita lakukan? Mengisi hidup ini dengan ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan hidup, nak menguji siapa kita yang paling baik amalnya. Kalaupun baik amal kita, tak cukup nak mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Kaum muslimin, lalu apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'zarullahu ilamri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi uzur dengan menangguhkan ajal seseorang sampai dia berumur 60 tahun. Apa maksud hadis ini? Kata Imam Nawawi, juga Ibnu Muzir, beralasan untuk tak taat itu hanya sampai umur 60. Kalau sudah 60, usah ada alasan lagi. Usah ada alasan lagi. Masjid kita yuk, hendaklah. Berapa umurnya? 30. Okeylah, masih 30. Itu maksudnya. Uzur itu artinya alasan. Makanya ibu-ibu maaf kalau haid, dia punya alasan tak ke masjid. Kenapa? Karena haid. Jadi uzur itu bahasa lainnya alasan. Memberi kemaafan. Jadi dimaafkan dia tak ke masjid. Kenapa? Dia uzur. Apa uzurnya? Haid. Ibu tak puasa, bu? Tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Uzur. Apa uzurnya? Haid. Jadi uzur itu dimaafkan. Pak, kita duduk majlis ilmu ya? Tidaklah. Tanya umur. Berapa umur? 40. Okeylah. Lalu kita bawa lah yang umur 65 tu ke masjid. Masjid apa? Tidaklah. Tak bisa tidaklah tu leh. Masuk beralasan tu sampai umur 60-nya. Itu maksudnya.
Tahajud bapak? Tak tahajud malam pun tahajud. Umur berapa? 60? Tak bisa, tak tu leh. Kemarin ketika umur 50 silakanlah, tak mau. Masih ada jatah 10 tahun lagi. Tapi kalau sudah 60 tak ada uzur lagi. Sebenarnya berapapun umur kita tak ada uzur untuk taat. Jangan salah tangkap hadis ini. Berarti kalau 30 boleh tak solat Pak Ustaz? Bukan itu maknanya. Berarti boleh kita tak ke masjid Pak Ustaz? Masih ada 30 tahun lagi? Bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah kalau sudah 60 tak ada alasan ni. Tak ada alasan lagi. Kenapa tak ada alasan? Kembali kepada muqaddimah tadi. Karena apa kaum muslimin? Sebab udah disuruh hadir ke ruang tu. Oh, antik lupa. Kenapa? Amba pulang dulu. Tak bisa pulang, kena tinggal beko. Cepat dulu di ruang tunggu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Jadi begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin, alasan itu bisa saja kaum muslimin datang. Tapi mengapa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala alasan kaum muslimin di bawah itu? Begini. Kalau umur sudah 60 sesuai tema ini, itu biasanya kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia serba sudah berkurang di dalam badan kita ini. Apa contohnya? Telinga mungkin walaupun tak semua sudah mulai kurang. Apa lagi kaum muslimin? Selera makan udah mulai kurang. Tapi ada juga orang umur 60 nak cupi empek piang ni, ada juga. Ada juga. Tak sodor deh. Tapi rata-rata kalau 60 tu lah banyak nolak biasa tu. Lah banyak nolak. Tapi ada juga yang pantang nampak. Kala lo muda-muda kau deh. Kemudian kalau umur sudah begitu biasanya telinga sudah kurang. Pokok banyak sudah kurang. Kenapa Allah kurang-kurangi? Kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang selera makan, kurang kekuatan. Allah sedang membimbing kita kepada suatu pintu. Dan kita tak lengah dari pintu itu. Pintu apa kira-kira jemaah? Pintu kuburan. Allah sedang mengarahkan kita untuk menuju pintu itu. Itulah bentuk sayang Allah ke kita. Jangan bilang Allah tak sayang sama kita. Telinga tak bisa nengok lagi, mata tak bisa lagi, dia tak sayang Allah sama hamba. Begitulah cara Allah menunjukkan sayangnya. Allah sudah bimbing kita, Allah sudah giring kita menuju sebuah pintu yang tak lama lagi mungkin akan kita masuki. Sehingga dengan kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang selera, kemana fokus kita? Oh, berarti sudah tua saya ini. Berarti tak lama lagi mungkin hidup saya ini. Berarti tak lama lagi dah sampai tujuan saya ini. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Diangsur-angsur diambilnya satu persatu. Tapi mohon maaf, betapa banyak manusia yang tak sadar kalau dia sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pintu gerbang tersebut. Nyoe kalau awak sehat tawi lo, ndak lupa nak sakit umpamanya gua umur 70, mata masih sehat je le. Telinga sehat je le. Gigi yang cak je le umpama. Pokok sehat badan. Itu bisa bahayanya model itu. Apa bahaya apa Ustaz? Datanglah kawan. Apa masih bisa nambah cik bapaknya. Atau sesuai sedihnya. Karena memang sehat dia. Memang sehat dia. Datang pula kawan mengangkat-angkat dia. Wah, pak makin muda mau tengok pak. Menjadi apa tu? Apa bisa mencari muda dapat gadi dapat dapat konya. Boyoyo je. Akhirnya lupa dia pintu gerbang yang akan dia tuju. Kenapa dia lupa pintu gerbang? Mungkin mau sampai lagi jemaah. Tak beberapa langkah lagi sampai dia. Tapi karena tadi badannya masih sehat,
merasa umur masih panjang, merasa kuat, merasa bisa. Tapi karena Allah sayang, karena Allah Subhanahu wa taala pengasih, Allah bimbing kita menuju ke situ. Supaya apa? Supaya kita sadar. Makanya mungkin apa ketua? Nak lama le. Makanya ada orang tua kalau kita bercerita kayaknya, apa aku nak lama agak le. Apa itu pak? Lain-lain asal kini. Kok mata lah nak condok dulu le. Kok telinga nak condok dulu le. Tak lama apa aku agak le. Kan ada kadang-kadang kita dengar orang ngomong seperti itu. Itu positif yang model itu positif. Mengingat. Yang bahaya model kuah. Apa insya-Allah lama le. Lama lah, alhamdulillah lah, sihat sodo insya-Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sering kita dengar sesungguhnya kematian itu tidak menunggu sakit. Saya punya saudara jemaah, saudara dekat, abang dari istri saya, itu sudah 23 tahun jemaah sakit, masih hidup sampai hari ini. Masih hidup sampai sakitnya berat pula. Tapi bukan apa-apa ndak menjadi jalan kebaikan pula bagi kita untuk merawatnya semampu kita. Tapi ada orang jemaah salah tengoknya meninggal. Abang tadi 23 tahun sakit lalu meninggal. Tapi ada orang salah tengoknya meninggal. Kok bisa Pak Ustaz? Salah tengok tersinggung yang ditengok tadi. Mang caliak buruk orang potong yo katanya. Ditikamnya langsung mati. Itu membuka suit salah tengok mati. Tak nunggu sakit, cuma nunggu salah tengok, salah ucap, salah pandang. Bahkan kadang-kadang tak salah ya maaf, dikejar oleh gong motor, dikeluarkan celurit, dipukul dari belakang, mati. Tak menunggu tua, tak menunggu sakit. Maka untuk itu jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tak ada jalan bagi kita. Apa sebab? Allah berfirman dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main? Maka sesuai dengan tema ini, Allah ciptakan kita bukan untuk main-main, tapi Allah menciptakan kita kaum muslimin adalah untuk beribadah. Ini kabar gembira. Apa kabar gembira? Kalau tak salah 7 hari ke depan kita akan berada di hari yang sangat luar biasa. Maka mengapa kita nanti di hari itu meningkatkan amal ibadah kita? Hari apa tu Ustaz? Syahrani la yanqusani, syahra idin Ramadan wa Zulhijjah. Ini kabar gembira ini. Apa artinya? Ada 2 bulan pahalanya tak berkurang. Kata ulama maksudnya adalah sama pahalanya 2 bulan ini. 2 bulan itu kedua-duanya memiliki hari raya. 1 Ramadan, 2 Zulhijjah. Ramadan hari rayanya Idul Fitri. Zulhijjah hari rayanya Idul Adha. Ada apa di 2 bulan ini? Pahalanya tak berkurang. Apa makna pahala tak berkurang? Sama besar pahalanya, yaitu tanggal 1 nanti sampai dengan 10 kita kumpulkan bekal kita banyak-banyak untuk dibawa nanti menghadap kepada Allah di hari itu. Bahkan ada ulama mengatakan lebih besar pahala beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 dibandingkan amal-amal kita di bulan Ramadan. Apa alasannya? Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam 10 itu maknanya siang. Karena siang mengikuti malam, malam juga mengikuti siang. Jadi selama siang hari dalam setahun itu, yang bagus adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau malamnya memang 21 Ramadan sampai malam 30. Saking hebatnya siang itu, amal soleh yang kita lakukan pada siang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan jihad di jalan Allah, kecuali jika yang berjihad itu tak pulang lagi. Apa sebab? Mereka mati. Baru kalah amal orang di bulan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Untuk itu kaum muslimin, semangat kita beramal mengumpulkan bekal nanti di hari-hari tersebut. Terutama puasa jemaah. Kalau dapat nanti semua kita yang hadirnya, jangan sampai ada yang tak puasa.
Kita kumpulkan bekal kita banyak-banyak di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah nanti. Tapi saya yakin jemaah kita pasti bisa melakukan. Kenapa Ustaz yakin betul? Cuma 9 hari. 9 hari. Tanggal 10-nya kurban kan? Tak boleh kita puasa hari itu. Cuma 9 hari. Tapi mohon maaf, kadang-kadang banyak juga orang yang tak mau melakukan. Dua alasannya. Satu, karena sunat. Jangan pandang hukumnya. Karena kalau hukum kita tengok nanti berpahala mengerjakan, tak berdosa ditinggalkan. Akhirnya kita tak kerjakan karena tak berdosa jadi. Usah pandang hukumnya. Yang kedua, kadang-kadang kenapa kita tak melakukan? Karena banyak orang tak melakukan, kita ikut-ikut pula tak melakukannya. Supaya kita jadi puasa, usah tengok hukumnya, tapi pandang balasannya. Kalau ada orang tak melakukan, lalu kita lakukan sendirian, itu lebih besar pahalanya. Amal itu makin besar pahalanya ketika jarang orang melakukan, lalu kita melakukannya, itu pahalanya lebih besar. Ramadan kenapa awak bisa 30 hari? Karena orang puasa semuanya. Lalu kenapa Zulhijjah tak bisa? Karena awak surangnya Pak Ustaz. Makin surang awak, makin besar pahalanya. Begitu rumusnya. Isteri tak puasa, anak tak puasa, awak puasa, itu besar pahalanya. Atau sebaliknya, isteri puasa, suami tak puasa, anak puasa, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Sunnah itu ketika jarang orang mengerjakan, lalu kita kerjakan, itu lebih dahsyat balasannya. Tapi kalau dapat, sama-sama kita puasa. Jika perlu nanti Masjid Ar-Rahim ni kasih contoh. Apa contohnya? Orang biasanya Ramadan yang bawa takjil ke masjid untuk menyambut waktu berbuka ketika datang maghrib. Kita besok bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 9 hari kita buat takjil, kita bawa ke masjid ini. 9 hari ya. Bapak bawa ini, ibu bawa ini, tapi puasa usah bawa-bawa aja tapi tak puasa. Puasa kita bawa takjil berbuka kita bersama di sini. Jika perlu nanti ada yang buat nasi kotak 9 hari. Bapak ni 10 kotak hari puasa pertama, bapak tu 10 kotak, bapak tu 10 kotak, kaum muslimin kaum muslimat. Bapak tu buat goreng satu plastik. Pahalanya besar jemaah. Cuma 9 hari. Ar-Rahim nanti kasih contoh kepada masjid-masjid yang lain. Masjid yang lain cuma Ramadan, kita bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi yang tak puasa saya datang pula lagi. Kalaupun datang pas qamat ajalah datang. Ini tak puasa dia pula paling cepat datang. Pas makan nyolo paling banyak makan. Kalau yang tak puasa tu datanglah pas qamat saja. Tapi yang puasa buat takjil kaum muslimin. Kita kumpulkan amal sebanyak-banyaknya nanti di bulan Zulhijjah itu. Tapi usah tarawih pula malam hari lagi. Montang-montang semangat bawa bekal ke akhirat. Apa kata suaminya? Yang apa? Tarawih awak? Ayo tarawih awak. Pas tanggal 11 Zulhijjah, pas menyembelih, semangat pula cerita. Alhamdulillah lah, kami Zulhijjah kuah. Alhamdulillah, puasa siang, tarawih tiap malam, alhamdulillah. Semangat tak ada tarawih dah Pak. Tarawih itu bulan Ramadan aja nya. Kalau puasa besok kita lakukan. Semoga amal kita adalah amal yang terbaik, dapat menjawab pertanyaan malaikat nanti, lulus kita lalu masuk surga kita. Itulah tujuan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, semoga ceramah yang singkat ini ada manfaat untuk saya, untuk kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.